Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tabifatur Rahman dari kelas PTI KC dengan NIM 22009501070. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga saya dapat membuat video tugas komunikasi data. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait arsitektur protokol. Baik, langsung saja masuk ke inti pembahasan. Pertama, arsitektur protokol. Saat dua atau lebih komputer saling dihubungkan melalui sebuah jaringan komunikasi, maka untuk dapat saling berkomunikasi diperlukan bahasa yang sama. Bahasa tersebut merujuk pada protokol. Dengan kata lain, protokol merupakan rangkaian aturan yang membawahi proses pertukaran data di antara dua entiti, atau merupakan persetujuan semua pihak yang berkomunikasi tentang bagaimana komunikasi harus dilakukan. Seringkali sistem komunikasi yang digunakan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, sistem transfer file yang memiliki modul-modul yang mentransmisikan password, file command, dan records. Modul-modul tersebut disusun dan dirangkai terstruktur. Struktur tersebut disebut sebagai di arsitektur protokol. Dengan kata lain, sebuah arsitektur protokol adalah struktur urutan kecil hardware dan software yang mendukung pertukaran data di antara sistem dan mendukung aplikasi distribusi. Berikutnya, elemen kunci sebuah protokol adalah: pertama, sinteks, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Berikutnya, semantics, meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Yang terakhir, timing, meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Di slide berikutnya ada karakteristik protokol. Yang pertama, langsung atau tidak langsung. Bila dua sistem menggunakan point-to-point link, entiti-entiti pada sistem dapat dikatakan berkomunikasi secara langsung, yakni kontrol informasi dan data melintas langsung di antara kedua entiti tanpa adanya pengatur lain. Apabila sistem dihubungkan dengan switch jaringan komunikasi atau mempunyai konfigurasi multipoint, maka tidak akan terjadi komunikasi protokol secara langsung. Berikutnya, monolitis atau terstruktur. Pada sistem monolitis, tas-tas komunikasi pada sebuah entiti diperlukan sebagai sebuah unit sehingga semua tugas dilakukan secara mandiri oleh unit tersebut. Pada sistem struktur, rangkaian protokol yang digunakan mempunyai lapisan-lapisan atau hierarki, sehingga tugas-tugas tertentu hanya dikerjakan oleh entiti yang lebih rendah tingkatannya, sedangkan entiti yang lebih tinggi tingkatannya hanya menerima servis dari entiti yang lebih rendah. Berikutnya ada simetris atau tidak simetris. Sebuah protokol bersifat simetris jika dapat melakukan komunikasi antara entiti sejenis, sedangkan asimetris diterapkan pada protokol yang mempunyai tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah, misalnya hubungan klien dan server. Selanjutnya ada standar dan atau non-standar. Sebuah protokol non-standar adalah protokol yang dibuat untuk suatu situasi komunikasi tertentu, umumnya dirancang untuk model komputer khusus. Berikutnya kita beralih ke fungsi protokol. Suatu tugas atau task yang dilakukan oleh sebuah protokol dinamakan fungsi. Fungsi-fungsi protokol dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, encapsulation. Setiap protokol data unit atau PDU terdiri dari data dan information control. Information control dikelompokkan dalam 3 kategori: address, error detecting code, dan protokol control. Proses untuk menambahkan data dan information control ke dalam sebuah PDU disebut encapsulation. Berikutnya, segmentasi dan resembling. Segmentasi merupakan pemecahan data menjadi blok-blok yang berukuran sama. Kebalikan dari segmentasi adalah resembling. Resembling adalah pengumpulan kembali sebuah data dari blok-blok yang sudah disegmentasi. Ketiga ada connection control. Control connection berhubungan dengan metode yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar entiti.
Keempat, order delivery. Apabila dua buah entiti pada host yang berlebihan berkomunikasi, maka ada kemungkinan paket-paket data tidak tiba secara bersamaan akibat melintas jalur-jalur yang berlainan. Agar entiti penerima dapat menerima data secara benar, maka tiap-tiap paket data diberi tanda secara kurv. Berikutnya ada flow control. Flow control merupakan suatu fungsi yang ditunjukkan untuk membatasi jumlah atau rate data yang dikirim oleh suatu entiti yang mentransmisi. Bentuk flow control yang paling sederhana adalah prosedur stop and wait. Berikutnya error control. Error control diperlukan untuk menjaga informasi dan data dari kerusakan. Biasanya error control terdiri dari error detection dan transmisi ulang. Berikutnya addressing. Di sini addressing terbagi menjadi 4, addressing level atau tingkatan pengalamatan. Berikutnya addressing scope, jangkauan pengalamatan. Berikutnya connection identifier, identifikasi koneksi. Berikutnya addressing mode pengalamatan. Yang ke-8 adalah multiplexing. Multiplexing selain digunakan pada konsep pengalamatan yang menunjukkan koneksi dari koneksi multiple ke sistem tunggal atau dari sistem tunggal ke port, juga berhubungan dengan pemetaan koneksi dari satu level ke level yang lain. Berikutnya dan yang terakhir adalah transmission service. Sebuah protokol dapat menyediakan berbagai jenis layanan tambahan kepada entiti-entiti yang menggunakannya. Berikutnya ada suite protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP merupakan hasil dari pengembangan dan riset protokol yang dilakukan atas jaringan packet switch eksperimental atau Experimental Packet Switch Network (ARPANET), dan secara umum dikenal dengan nama TCP/IP Protocol Suite. Suite protokol ini terdiri atas sekumpulan protokol dalam jumlah besar yang dijadikan sebagai standar internet. Pendekatan TCP/IP adalah dengan memecah tes menjadi modul-modul atau entiti yang bisa berkomunikasi dengan entiti setara pada sistem yang lain. Suatu entiti dalam sistem menyediakan layanan untuk sistem yang lain dan sebaliknya, menggunakan layanan dari entiti pada sistem yang lain. Berikutnya ada susunan lapisan TCP/IP. Yang pertama, lapisan aplikasi atau application layer, berhubungan dengan logik yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aplikasi user. Berikutnya, lapisan host to host atau transport, berhubungan dengan mekanisme pengiriman data. Selanjutnya adalah lapisan internet, berkaitan dengan prosedur-prosedur tertentu yang diperlukan untuk menghubungkan dua perangkat komunikasi yang berbeda pada sistem jaringan yang berbeda juga. Berikutnya lapisan akses jaringan, network access layer, yang berkaitan dengan pertukaran data di antara sebuah ujung sistem dengan jaringan yang terhubung dengannya. Lapisan terakhir yaitu dari TCP/IP adalah lapisan fisik atau physical layer, meliputi interface fisik antara suatu perangkat transmisi data, misalnya PC, dengan sebuah media transmisi atau jaringan. Berikutnya adalah model OSI. Model OSI, Operating System Interconnection, dikembangkan oleh ISO International Standard Organization sebagai model untuk arsitektur komunikasi komputer serta sebagai kerangka kerja bagi pengembangan standar-standar protokol. Disebut sebagai open system karena sistem tersebut terbuka untuk digunakan berkomunikasi dengan sistem-sistem lainnya. Model OSI bukanlah merupakan arsitektur jaringan karena model ini tidak menjelaskan secara pasti layanan dan protokol yang digunakan pada setiap layarnya. Model OSI hanya menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sebuah layer. Prinsip-prinsip pada model OSI pada dasarnya sama dengan menggunakan rancangan
modular atau modular design, yaitu seluruh fungsi dipecah menjadi beberapa modul, membuat interface di antara modul. Berikutnya adalah lapisan OSI yang terdiri menjadi 7. Yang pertama adalah application. Layer ini menyediakan cara bagi program-program aplikasi untuk mengakses lingkungan OSI, berisi fungsi-fungsi manajemen dan mekanisme-mekanisme yang umumnya berguna untuk mendukung aplikasi-aplikasi yang didistribusikan. Yang kedua ada presentation. Layer ini menentukan format data yang dipindahkan di antara aplikasi dan menawarkan pada program-program aplikasi serangkaian layanan transformasi data. Layer ini juga menentukan sintaks yang dipergunakan di antara entiti aplikasi. Berikutnya ada session. Session layer menyediakan mekanisme untuk mengontrol dialog di antara aplikasi pada ujung sistem. Service yang disediakan oleh layer ini antara lain layer lock discipline, bisa berupa saluran half duplex atau full duplex. Ada grouping, aliran data bisa ditandai dengan cara menentukan kelompok data, dan recovery. Layer ini dapat menyediakan suatu mekanisme pemeriksaan agar bila terjadi kegagalan di antara checkpoint dapat mentransmisikan kembali seluruh data melalui dari checkpoint terakhir. Layer selanjutnya transport. Transport layer menyediakan suatu mekanisme perubahan data di antara ujung sistem. Transport berorientasi koneksi, menjamin bahwa data yang dikirim bebas dari kesalahan secara bertahap dan tidak mengalami duplikasi atau hilang. Layer berikutnya adalah network. Layer yang menyediakan transfer informasi di antara ujung sistem melewati beberapa jaringan komunikasi berurutan. Pada layer ini, sistem komputer berdialog dengan jaringan untuk menentukan alamat tujuan dan meminta fasilitas jaringan tertentu, misalnya prioritas. Layer berikutnya adalah data link. Layer data link mengupayakan agar link fisik cukup baik dan menyediakan layanan untuk menitipkan, mempertahankan, dan menonaktifkan link. Service yang disediakan untuk layer yang lebih tinggi meliputi error detection dan control. Sehingga dengan suatu data link layer yang berfungsi sepenuhnya, layer yang lebih tinggi berikutnya bisa menerima transmisi bebas kesalahan. Layer berikutnya adalah physical. Physical layer mencakup interface fisik antara device dan aturan bit-bit yang dilewatkan antara satu dan yang lain. Lapisan ini hanya menyediakan layanan arus bit mentah atau tidak diproses. Sekian pemaparan materi terkait arsitektur protokol dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.